Aku ingat betul hari ketika berita itu sampai ke telingaku. Hari yang mengubah segalanya, bukan hanya bagi Pak Asep dan Bu Daminah, tapi juga secara tak langsung, bagi kehidupanku. Aku, Sukenah, adalah seorang gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh Ibu Aminah, dan saat itu, aku hanya seorang perawat muda yang mencari jalan hidup di tengah keterbatasan. Semua berawal di jalan tol, sebuah kecelakaan tunggal yang mengerikan. Mobil yang dikendarai Pak Asep terguling, menyisakan puing dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Aku mendengar cerita itu berulang kali dari Ibu Aminah setelah aku mulai bekerja di sana. Katanya, Pak Asep terimpit bagian mobil yang ringsek, sementara Bu Daminah, istrinya, hanya mengalami cedera ringan. Bu Daminah bercerita, kecelakaan itu dipicu oleh pertengkaran kecil di dalam mobil. Sebuah silang pendapat sepele, namun berujung pada malapetaka yang merenggut banyak hal. Aku hanya bisa membayangkan betapa menusuknya penyesalan yang pasti dirasakan Bu Daminah. Setelah operasi yang panjang dan menegangkan, kabar buruk itu datang. Pak Asep mengalami paraplegia. Seluruh hidupnya, seorang profesional muda yang aktif dan bersemangat di usia 40 tahun, kini terenggut kebebasannya untuk bergerak. Ia tak bisa lagi merasakan pijakan tanah yang kukuh. Tak bisa berlari, tak bisa melakukan hal-hal sederhana yang dulu ia anggap lumrah. Aku mencoba membayangkan betapa hancurnya ia, seorang pria yang selalu memandang ke depan. Kini harus menatap ke bawah, ke kakinya yang tak lagi berfungsi. Untuk pemulihan, Pak Asep mengajukan cuti panjang selama 3 bulan dari kantornya. Bu Daminah, yang berusia 35 tahun dan dikenal sebagai sosok penurut, dengan segala penyesalan yang membebani bahunya, merawatnya dengan sepenuh hati. Aku pernah melihatnya saat mengantar makanan ke rumah Ibu Aminah. Matanya sembab, wajahnya seperti menanggung beban beribu kilo. Ada gurat-gurat lelah yang tak bisa disembunyikan. Namun 3 bulan berlalu, dan Pak Asep belum juga pulih sepenuhnya. Gerak kakinya masih kaku, semangatnya belum kembali utuh. Cuti diperpanjang 1 bulan lagi. Posisi manajer di kantornya pun terpaksa diisi sementara oleh sekretaris Pak Asep. Aku sering mendengar Ibu Aminah bercerita betapa Bu Daminah mulai terlihat sangat lelah, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Suatu hari Ibu Aminah bilang, "Sukenah, kasihan sekali Daminah. Dia terlihat capek sekali mengurus Asep sendirian." Waktu itu, Bu Daminah mulai menyarankan perlunya perawat profesional agar Pak Asep bisa pulih lebih cepat dan optimal. Aku tahu, jauh di dalam hatinya, ia sudah mulai jenuh. Merawat orang sakit itu menguras tenaga dan batin, apalagi suami sendiri yang dulu gagah kini tak berdaya. Beban emosional itu pasti sangat berat. Maka, Bu Daminah menghubungi Pak Sarim, seorang duda berusia 50 tahun yang cukup dekat dengan Ibu Aminah dan sering membantu kami. Ia meminta tolong mencarikan perawat yang bisa dibayar murah. Aku tak menyangka, justru aku yang akan direferensikan. Pak Sarim menghubungi Ibu Aminah, menawarkan jasa baik pekerjaan bagiku. Ibu Aminah, janda berusia 50 tahun yang miskin, namun berhati mulia, sangat gembira. "Sukenah, ini kesempatanmu," kata Ibu Aminah dengan mata berbinar. "Kamu perawat, ini pekerjaan yang baik. Pak Asep dan Bu Daminah butuh bantuan, dan kamu bisa membantu menghidupi ibu juga." Dan begitulah, aku mulai bekerja sebagai perawat di rumah Pak Asep. Awalnya, suasana terasa sangat canggung. Pak Asep tak bergeming di kursi rodanya. Pandangannya sering kosong, seolah jiwanya masih terjebak di suatu tempat yang jauh. Aku, gadis 22 tahun yang masih lugu dan yatim piatu, merasa kikuk dan takut salah. Tapi aku berusaha seprofesional mungkin, membersihkan diri Pak Asep, mengatur jadwal obat, membantu terapi fisik sederhana yang diajarkan oleh terapis lain. Setelah sepekan, suasana sedikit mencair. Pak Asep mulai merespons, kadang tersenyum tipis saat aku bercerita tentang hal-hal kecil di luar rumah, atau kisah-kisah lucu dari kampungku. "Terima kasih, Sukenah," katanya suatu pagi. Suaranya serak namun terdengar tulus. "Kamu sabar sekali merawat saya." "Sudah tugas saya, Pak," jawabku tulus, hatiku menghangat. Aku mencatat jadwal harian Pak Asep dalam sebuah tabel kecil untuk memantau perkembangannya dan memastikan semua berjalan lancar.
Aku mencatat setiap jam 7 pagi Pak Asep harus mandi dan berpakaian. Aku tentu saja mempersiapkan dan membantunya sebagai seorang perawat. Sesudah itu sarapan pagi dan jadwal minum obat. Hal ini dilakukan oleh Ibu Daminah, istrinya. Fisioterapi ringan adalah jadwal setelah selesai meminum obat. Itu tugasku yang paling berat, tetapi juga paling dibutuhkan oleh Pak Asep dan Bu Daminah. Menjelang tengah hari, kadang saya membacakan buku buat Pak Asep. Cerita bisa menjadi sebuah terapi batin yang luka. Ia tidak menyelesaikan luka fisik, tetapi tentu saja akan sangat berkurang bebannya bila tidak ditambah luka batin. Jadwal makan siang dan istirahat siang buat Pak Asep adalah waktu yang paling longgar buatku. Meski tidak keluar jauh dari rumah Pak Asep, tetapi sesi makan siang dan istirahat siang Pak Asep itu merupakan jam bebas buatku. Sore hari, saya menyiapkan latihan mandiri dan sesekali mengobrol tentang perkembangan kesehatan Pak Asep. Sesudah itu, saya pulang ke rumah ibu yang jaraknya hanya beberapa kilometer saja dari rumah Pak Asep, tetapi sudah beda kecamatan. Selain jadwal aktivitas untuk Pak Asep, saya juga membuat catatan perawat, yang bukan hanya bermanfaat untuk Pak Asep, tetapi juga untuk portofolio profesional saya sebagai perawat muda. Mula-mula saya mencatat bahwa Pak Asep mulai bisa mengangkat tangan sendiri. Selain itu, saya mencatat bahwa nafsu makan Pak Asep meningkat, karena akhir pekan itu meminta porsi lebih. Itu catatan pekan pertama bekerja di rumah Pak Asep. Begitulah saya mencatat perkembangan gerakan kaki yang membaik, meski hanya setipis daun bawang. Mulai ada kontraksi otot pada bagian paha. Saya juga mencatat fokus Pak Asep yang belum juga berkembang, tetapi ia mulai menikmati. Semangatnya masih fluktuatif, kadang tiba-tiba memperlihatkan kesedihan yang mendalam. Tetapi, sesekali ia menceritakan kisah sukses pekerjaannya sebelum mengalami kecelakaan ini. Yang paling kurasakan sangat mengganggu adalah sering terbangun di waktu istirahat siangnya. Pak Asep selalu minta ditemani ketika ia terbangun dari tidur siang itu. Seolah-olah ia mengalami ketakutan yang luar biasa karena mimpi buruk. Sementara aku sibuk merawat Pak Asep, Bu Daminah mulai aktif di luar. Ia merasa Pak Asep sudah bisa sepenuhnya dirawat olehku. Awalnya, ia pamit untuk urusan belanja atau bertemu teman-teman lama. Lalu, frekuensi kepergiannya semakin sering, alasannya pun semakin beragam. Dari sekadar ada urusan kantor hingga pertemuan penting. Aku bisa merasakan perubahan itu. Bu Daminah yang dulu terlihat lelah dan penuh penyesalan, kini seperti menemukan kehidupan baru di luar sana. Senyumnya lebih sering terukir, pakaiannya lebih rapi, dan ponselnya tak pernah jauh dari genggamannya. Aku sering mendengar ia bercerita kepada seseorang di telepon. Kadang-kadang ia akan masuk ke kamar Pak Asep, menanyakan keadaannya sekilas dengan nada terburu-buru, lalu bergegas pergi lagi. "Sukena, saya titip Pak Asep ya," katanya suatu sore, terburu-buru mengenakan sepatu hak tingginya. "Ada urusan mendadak yang tidak bisa ditunda." "Baik, Bu," jawabku, meskipun ada rasa yang tak bisa kuartikan, sebuah firasat samar. Aku tahu Bu Daminah sering mencurahkan perasaannya kepada Hanim, teman sekelasnya waktu sekolah dulu. Obrolan mereka seringkali kudengar samar-samar, terutama saat Bu Daminah mengira aku tak ada di dekatnya, atau sedang sibuk di dapur. Aku mendengar keluh kesahnya tentang betapa jenuhnya ia menjadi istri Pak Asep yang kini mengalami paraplegia. Aku juga mendengar betapa ia merindukan hidupnya yang dulu, hidup yang penuh petualangan dan kebebasan. "Hanim, aku lelah sekali," bisik Bu Daminah suatu kali di telepon, suaranya penuh keputusasaan. Asep bukan Asep yang dulu lagi. Aku merasa seperti terpenjara dalam pernikahan ini. Aku merasa iba, tetapi juga ada sedikit rasa tak nyaman. Aku tahu betapa Pak Asep sangat mencintai istrinya. Ia sering menatap pintu, menunggu kepulangan Bu Daminah. Di matanya, ada kerinduan yang mendalam. Hanim, yang dulu menyukai Bu Daminah dan kini merasakan cinta lama yang bersemi kembali, CLBK, semakin sering muncul dalam cerita Bu Daminah. Rasa cemburu, bukan milikku, tapi seperti bayangan yang melingkupi rumah itu, perlahan namun pasti. Aku bisa melihatnya dari cara Bu Daminah tersenyum lebar saat membaca pesan di ponselnya, atau betapa ia buru-buru menyudahi panggilan saat Pak Asep tiba-tiba memanggilnya. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar percakapan Bu Daminah dengan Hanim di telepon.
Hanim sedang menunggu Budaminah di luar. Suara Hanim terdengar begitu meyakinkan, penuh perhatian dan dukungan yang tak lagi diberikan Budaminah pada suaminya. "Daminah, aku selalu ada untukmu," kata Hanim. Suaranya menusuk ke dalam hatiku. "Kamu berhak bahagia. Ingat, aku masih mencintaimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Lepaskan bebanmu." Hatiku mencelos. Aku melihat Pak Asep di kamarnya, tidur pula setelah seharian berjuang dengan terapi. Ia tak tahu apa-apa. Ia hanya tahu bahwa istrinya semakin sering keluar, tapi selalu pulang. Ia tak tahu bahwa di luar sana ada hati lain yang mencoba mengisi kekosongan istrinya, dan mungkin juga tempatnya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaan Budaminah akan dibangun di atas penderitaan Pak Asep? Atau ini hanya bagian dari kelemahan manusia yang tak sanggup menghadapi cobaan yang terlampau berat? Aku, Sukenah, hanya seorang perawat. Tugas utamaku adalah merawat Pak Asep, memastikan ia mendapatkan perawatan terbaik. Tapi di dalam hatiku, rasa simpatiku pada Pak Asep semakin dalam, bercampur dengan kecemasan akan kebahagiaan semu yang mungkin sedang dikejar Budaminah. Aku hanya bisa berharap bahwa di tengah badai ini akan ada penyelesaian yang empatik, yang tidak melukai terlalu banyak jiwa. Aku hanya bisa mengamati dan mencoba menjadi jangkar kecil bagi Pak Asep di tengah lautan badai yang sedang menerjang rumah tangganya. Aku hanya bisa mengamati dan mencoba menjadi jangkar kecil bagi Pak Asep di tengah lautan badai yang sedang menerjang rumah tangganya. Hari-hari berlalu dan peranku di rumah itu semakin menguat. Bukan hanya sekadar perawat, tapi juga pendengar. Bahkan kadang-kadang, satu-satunya orang yang Pak Asep ajak bicara secara mendalam. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kehangatan sebuah keluarga, kini terasa seperti panggung drama bisu, dengan aku sebagai penonton yang terjebak di tengahnya. Setiap pagi, saat aku membantu Pak Asep bersiap, menggerakkan kakinya yang kaku dalam terapi ringan, aku bisa merasakan beratnya tatapannya. Tatapan itu bukan lagi kosong, melainkan penuh pertanyaan. Ia sering melamun, menatap jendela besar di kamar tidurnya yang menghadap taman kecil yang terawat rapi, seolah mencari jawaban di antara dedaunan yang bergoyang. Rumah ini memang mewah, dengan furnitur kayu jati yang kokoh, lantai marmer dingin, dan lukisan-lukisan abstrak di dinding. Namun, kemewahan itu terasa hampa, tak mampu mengisi kekosongan yang kian menganga di hati penghuninya. Budaminah semakin jarang terlihat. Ia akan keluar di pagi hari, kadang tanpa berpamitan, dan pulang larut malam dengan senyum misterius di bibirnya. Aku sering melihatnya buru-buru menyembunyikan ponselnya saat Pak Asep tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar dengan kursi rodanya, bertanya dengan suara pelan. "Pulang dari mana, Bu?" Ia akan menjawab singkat, "Urusan kantor," sambil sesekali melirikku, seolah khawatir aku akan mengatakan sesuatu. Aku hanya akan menunduk, pura-pura sibuk merapikan obat-obatan di meja samping tempat tidur Pak Asep. Tapi mataku tak bisa berbohong. Aku melihat semuanya. Suatu sore, saat aku sedang menemani Pak Asep membaca koran, ponsel Budaminah berdering di ruang keluarga. Ia sedang di kamar mandi. Pak Asep, dengan sorot mata penasarannya, mencoba meraih ponsel itu dengan tangan kaku. "Sukenah, tolong ambilkan ponsel itu," pintanya, suaranya sedikit gemetar. Aku ragu, namun tak bisa menolak. Aku mengambil ponsel itu dan melihat nama Hanim tertera di layarnya, disertai sebuah pesan singkat yang baru masuk. "Aku rindu senyum mudam. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Jantungku berdebar kencang. Aku cepat-cepat mematikan layar ponsel itu dan memberikannya kepada Pak Asep. Ia memegang ponsel itu dalam diam, menatapnya lama, seolah merasakan getaran dari pesan yang tak terbaca olehnya. Aku bisa melihat urat-urat di lehernya menegang. Wajahnya yang pucat semakin memutih. "Siapa yang menelepon, Sukenah?" Tanyanya pelan. Suaranya kini terdengar serak dan penuh kesakitan. "Telemarketer, Pak," jawabku berbohong, merasa bersalah namun tak ingin menambah beban hatinya. Aku tahu ini salah, tapi aku tak sanggup melihatnya terluka lebih dalam. Bayangan cemburu itu, yang tadinya hanya samar, kini terasa menusuk. "Itu bukan cemburuku,"
Bukan rasa cintaku pada Pak Asep, melainkan cemburu yang seharusnya dirasakan oleh setiap suami yang mencintai istrinya, yang kini disakiti oleh kenyataan pahit. Malam itu, Pak Asep menolak makan. Ia hanya terdiam di kursi rodanya, menatap keluar jendela. Aku duduk di dekatnya, sesekali menawarkan air minum atau mencoba menghiburnya dengan cerita-cerita kecil. Ia hanya menggeleng. Aku tahu ia sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar sakit fisik. Ia sedang berperang melawan bayang-bayang keraguan dan pengkhianatan yang perlahan-lahan menyelimuti rumah tangganya. Aku bisa melihat kesedihan yang mendalam di matanya, kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Sukena," panggilnya tiba-tiba, membuatku terkejut. "Menurutmu, apa yang salah dari saya?" Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Rasanya terlalu berat untukku, seorang gadis yatim piatu yang lugu, untuk menanggung rahasia ini. Aku hanya bisa memegang tangannya yang dingin, mencoba menyalurkan sedikit kehangatan dan dukungan yang bisa kuberikan. "Tidak ada yang salah dengan Bapak, Pak Asep," kataku lembut, sekuat tenaga menahan air mata yang mendesak. "Bapak adalah orang baik." Ia menoleh, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi kenapa Daminah menjauh? Suaranya pecah, dan aku bisa merasakan air matanya membasahi punggung tanganku. Itu adalah pertama kalinya Pak Asep menunjukkan kerapuhannya secara terbuka di depanku. Aku membiarkannya menangis, membiarkan semua emosi yang selama ini tertahan keluar. Aku tidak berhak menghakiminya, atau Bu Daminah. Aku hanya bisa ada di sana, menjadi saksi bisu, dan mencoba menopang jiwanya yang rapuh. Semakin hari Bu Daminah semakin berani. Ia tak lagi bersembunyi saat menelepon Hanim. Suara tawa mereka, obrolan manis mereka, seringkali terdengar jelas dari ruang keluarga, menembus dinding dan sampai ke telinga Pak Asep di kamarnya. Aku sering melihat Pak Asep mencengkeram erat sandaran kursi rodanya. Rahangnya terkatup rapat, tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Rasa cemburu itu, bayangan yang melingkupi rumah ini, kini terasa begitu nyata, begitu menusuk. Aku tahu, peran Bu Daminah sebagai perawat utamanya telah sepenuhnya digantikan olehku. Ia mungkin merasa bebas, namun kebebasan itu dibayar mahal dengan kesepian dan kehancuran hati suaminya. Aku merasa terpecah belah. Di satu sisi, aku bekerja untuk Bu Daminah, memenuhi kewajibanku sebagai perawat. Di sisi lain, hatiku semakin terikat pada Pak Asep, pada kerentanannya, pada perjuangannya yang tak pernah ia tunjukkan pada dunia luar. Suatu malam, Bu Daminah pulang lebih larut dari biasanya. Aku mendengar ia berbicara di telepon dengan nada berbisik di ruang tamu. "Hanim, aku tidak bisa lagi seperti ini. Aku harus memilih," bisiknya. Aku tidak sengaja mendengar. Aku sedang menyiapkan minum untuk Pak Asep. Kata-kata itu menusukku. Memilih? Memilih antara siapa dan siapa. Aku tahu jawabannya, dan itu membuatku merasa sakit. Aku kembali ke kamar Pak Asep. Hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Ia sudah tertidur, napasnya teratur. Aku menatap wajahnya yang damai dalam tidur, dan sebuah tekad tumbuh di dalam diriku. Aku mungkin hanya seorang perawat, sukenah yang lugu dan tak punya apa-apa. Tapi aku akan memastikan Pak Asep mendapatkan perawatan terbaik, dukungan terbaik, dan jika mungkin, kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Meskipun itu berarti aku harus menjadi satu-satunya tempat ia bersandar di tengah badai rumah tangganya yang hancur. Bayangan tol yang dulu merenggut kehidupannya, kini seperti memperlebar jalan menuju sebuah perpisahan yang tak terelakkan, dan aku hanya bisa mengamati dari kejauhan dengan hati yang semakin berat. Aku kembali ke kamar Pak Asep, hati berdebar dan pikiran berkecamuk. Kata-kata Bu Daminah, aku harus memilih, terngiang-ngiang. Memilih antara Pak Asep yang rapuh dan Hanim yang entah siapa itu. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku memandangi wajah Pak Asep yang damai dalam tidur, bertanya-tanya apakah ia merasakan gelombang kegelisahan yang sama sepertiku, ataukah tidur saja yang bisa memberinya sedikit ketenangan dari badai yang nyata itu. Pagi harinya, aku merasakan aura yang berbeda menyelimuti rumah. Bu Daminah keluar kamar lebih pagi dari biasanya,
dan aku bisa mendengar suara mobilnya menjauh tanpa ia sempat berpamitan padaku, apalagi pada Pak Asep. Pak Asep bangun dengan sorot mata yang lebih sendu. Gerakannya dalam terapi terasa lebih berat, seolah setiap ototnya menahan beban yang tak kasat mata. "Bu Daminah sudah pergi, Pak?" tanyaku, mencoba memecah keheningan yang menyesakkan. Ia hanya mengangguk pelan, tanpa menoleh. Sepertinya begitu. Suaranya datar, tanpa emosi, tetapi aku tahu itu adalah topeng untuk menyembunyikan luka yang lebih dalam. Aku memegang pergelangan tangannya yang kurus, mencoba menyalurkan kehangatan. Keheningan itu terasa seperti jurang yang menganga, semakin lebar setiap hari. Hari-hari berikutnya seolah berjalan di atas tali yang tipis. Bu Daminah semakin sering tidak pulang. Malam-malam yang biasanya setidaknya dihiasi dengan kehadirannya, kini hanya diisi oleh suara jangkrik dan keheningan rumah besar yang mengintimidasi. Aku, Sukena, menjadi satu-satunya penghuni yang setia menemani Pak Asep. Aku membantunya makan, meminum obat, menemaninya membaca, bahkan hanya duduk diam di sampingnya. Menjadi saksi bisu dari setiap napas yang bergetar, aku mulai merasakan adanya perubahan dalam diriku. Perasaan cemburu yang awalnya kuanggap milik Pak Asep, yang seharusnya dirasakan seorang suami yang ditinggalkan, kini perlahan meresap masuk ke dalam hatiku. Bukan cemburu karena cinta romantis. Aku seorang perawat, yatim piatu yang lugu, dan Pak Asep adalah majikanku yang sakit, tetapi cemburu yang aneh, cemburu atas namanya, cemburu melihatnya terluka, cemburu karena Bu Daminah telah menelantarkannya begitu saja. Aku cemburu pada setiap tawa Bu Daminah ditelepon dengan Hanim, karena tawa itu seharusnya untuk Pak Asep. Aku cemburu pada kebebasan Bu Daminah yang meninggalkannya dalam kegelapan dan kesendirian. Aku merasa, entah bagaimana, ada hak yang dilanggar, hak seorang suami untuk dicintai dan dihargai. Dan aku, yang tidak punya hak apa-apa, justru merasakan sakit itu dengan sangat nyata, seolah-olah akulah yang ditinggalkan. Satu sore saat senja mulai merayap dan mengubah warna langit menjadi jingga keunguan, Pak Asep tiba-tiba membuka laci nakasnya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengeluarkan sebuah foto. Fotonya bersama Bu Daminah, saat mereka masih muda dan terlihat bahagia, berpelukan di depan sebuah rumah yang tampaknya adalah rumah ini, namun dengan suasana yang jauh lebih hidup. Wajah Bu Daminah di foto itu tersenyum lebar, ceria, dan mata Pak Asep penuh cinta. "Dulu, kami sangat bahagia." "Sukenah," bisiknya, suaranya sangat pelan, seolah takut memecahkan keheningan yang melingkupinya. "Aku memberinya semua yang ia inginkan. Rumah ini, kemewahan ini, semuanya untuknya. Tapi, kenapa tidak cukup?" Aku melihat air matanya menetes di pipinya yang keriput. Foto itu basah. Aku meraih tangannya, mengusapnya perlahan. "Mungkin bukan tentang cukup atau tidaknya, Pak," kataku. Hatiku hancur melihatnya begitu patah. "Mungkin tentang pilihan hati." Pak Asep menatapku, matanya yang berkaca-kaca mencari jawaban di wajahku. "Pilihan hati?" Aku mengangguk. "Ya, Pak. Hati terkadang memilih jalan yang tidak masuk akal, bahkan jika semua hal baik sudah di depan mata." Hatiku sendiri terasa nyeri mengucapkan kata-kata itu, seolah aku sedang menghakimi, padahal aku hanya mencoba menjelaskan kejamnya realitas. Bayangan cerita kecelakaan tol itu kembali terlintas, bukan lagi merenggut kehidupan, tapi merenggut kebahagiaan, membelah jalan mereka menjadi dua arah yang berbeda dan tak pernah bisa kembali bertemu. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop tebal tiba di rumah. Aku menerimanya dari kurir dan membawanya ke Pak Asep. Amplop itu bertuliskan nama Pak Asep dan Bu Daminah dari sebuah firma hukum. Perasaanku tidak enak. Aku meletakkannya di tangannya. Ia membalik-balik amplop itu, tatapannya kosong. "Buka saja, Sukenah," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tanganku gemetar saat membuka segel amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen dengan judul "Surat Pernyataan Bersama Perceraian." Jantungku seolah berhenti berdetak.
Aku membaca sekilas isi surat itu. Budaminah telah memilih. Ia meminta cerai. Aku tak tahu harus berkata apa. Dunia Pak Asep, yang sudah runtuh karena penyakitnya, kini benar-benar hancur berkeping-keping. Aku menatapnya, air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. Daminah. Bisiknya menatap dokumen itu dengan tatapan tak percaya. Tangannya meremas kertas itu hingga kusut. Kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan bercampur aduk di wajahnya. Ini adalah badai sesungguhnya yang ia hadapi. Malam itu, Budaminah pulang. Ia masuk ke kamar Pak Asep, tempat aku masih mendampinginya dalam keheningan yang membeku. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada semacam ketegasan yang baru di matanya. Aku berdiri di sudut ruangan, merasa menjadi patung yang tak terlihat. Asep, katanya, suaranya terdengar kaku, tanpa kehangatan yang dulu pernah ada. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku ingin kita berpisah. Pak Asep tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, matanya yang merah berkaca-kaca. Aku bisa merasakan getaran kursi rodanya. Aku tidak bisa lagi seperti ini, Asep. Aku butuh kebahagiaanku sendiri, lanjut Budaminah. Kata-kata itu begitu menusuk, begitu dingin, seolah ia berbicara dengan orang asing, bukan suaminya yang telah bersamanya selama belasan tahun. Ia tidak menyebut nama Hanim, tetapi kehadirannya terasa begitu nyata di antara kami. Aku menahan napas, berharap badai ini segera mereda, betapapun menghancurkannya. Tapi yang kudengar selanjutnya justru adalah kata-kata yang membuatku merasa semakin kecil dan tak berdaya. Sukenah akan tetap di sini, mengurusmu. Kata Budaminah, melirikku sekilas. Dia perawat yang baik, aku sudah mengurus semuanya. Kata-kata itu, yang seharusnya melegakan, justru menusuk hatiku. Aku di sini, di tengah kehancuran ini, bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai bagian dari pengaturan baru yang menyakitkan. Aku adalah aset yang bisa dipakai, pelayan yang bisa ditinggalkan bersama puing-puing. Peranku sebagai jangkar kecil kini terasa lebih berat, karena jangkar itu harus menahan sebuah kapal yang bukan hanya sedang diterjang badai, tapi juga sudah pecah dan tenggelam. Malam itu setelah Budaminah pergi, kali ini untuk selamanya, Pak Asep duduk di samping jendela, menatap kegelapan di luar. Aku duduk diam di sampingnya, memegang tangannya. Ia tidak menangis lagi, air matanya sudah kering. Yang ada hanya kehampaan yang begitu besar, seolah seluruh jiwanya telah terkuras habis. Sukenah, panggilnya lirih. Tinggallah di sini ya, jangan tinggalkan saya. Suaranya bergetar, penuh permohonan. Aku menatapnya, hatiku perih. Aku tidak bisa meninggalkannya. Bukan karena kewajiban, tapi karena ikatan yang telah tumbuh di antara kami. Ikatan yang terbentuk dari kesedihan, kesendirian, dan sebuah cemburu yang aneh. Cemburu akan kebahagiaan yang dicuri, cemburu atas nama seorang pria yang tak berdaya, dan kini, cemburu yang perlahan menyelinap dalam bentuk keinginan kuat untuk menjadi satu-satunya yang bisa mengisi kehampaan hatinya yang hancur. Aku mengangguk, memantapkan tekad. Aku akan tetap tinggal. Aku akan menjadi dindingnya, pelindungnya, di rumah mewah ini yang kini hanya menjadi saksi bisu, dan aku, Sukenah, akan menjadi satu-satunya yang peduli. Bayangan tol itu, yang dulu merenggut kehidupannya, kini seolah telah merenggut segalanya dan menyisakan hanya kami berdua,